Halo, welcome back to my channel Coach Kev in Team Swiss. Kembali ke konten Coach Kev interview. Hari ini kita kedatangan bintang tamu spesial, Robby Suryaharjo. Selamat datang, Robby. Halo. Ya, by the way ini aku lagi di rumahnya Robby. Apa kabar Robby? Baik. Hari ini aku membahas karir pemainnya Robby dulu ya. Oke. Basket dulu. Awal mula Robby senang basket itu mulai kelas berapa, umur berapa? Awal mula sih kalau dari aku sendiri ya itu dari SMP sebenarnya, tapi itu karena diajak teman. Karena aku basic dari SD itu dileskan sama orang tua itu badminton. Oh, malah badminton. Malah badminton karena papa hobinya badminton. Atlet. Nggak atlet. Oh. Hanya hobi aja. Tapi kalau sehari itu kadang jam 6 sampai jam 6 sore ya, 6 sore paling pulang sampai rumah jam 1, jam 2 dini hari. Wih, Jadi memang menggilai badminton. ya enak ya, orang tua juga support lah ya. Ya, dan olahraga lainnya juga main sih beliau. Jadi kalau aku suka basket itu baru SMP. SMP ya. Tapi sempet kan ada foto kenang-kenangan waktu kecil. Itu sempet TK mungkin. TK itu sudah bisa dribble. Tapi aku tidak tahu. Klub apa? Klub apa enggak itu? Nggak pernah ikut klub. Oh. Gitu. Kalau boleh tahu Robby berapa bersaudara? 2 bersaudara. Asli Malang ya? Asli Malang. Kelahiran tahun berapa? 96. Boleh di-spill? Boleh. 98. 96. Oh, 96. Berarti sekarang umur 26. 26. Betul. 26 tahun ini. Oke. Masih muda, masih golden age. Masih. Jadi ini melanjutkan yang aku kemarin interview sama Marvaniko. Oh ya, Marva. Ya, jadi masih satu generasi ya. Ya, betul. Oke. Terus dari SMP itu badminton. Nah, ini aku dapat langsung aja ya, dapat pertanyaan dari Coach Adit Mangkung. Oh, Mangkung. Oke. Tadi titip tanya, apa passionnya Robby di dunia basket ini? Passion yang bentuk kamu, istilahnya motivasimu ikut olahraga basket ini apa? Kerja kerasnya sih. Hmm. Jujur, kalau di Malang sini ya, kalau umur segini tuh kurang ini sih. Harusnya kan lebih semangat lagi kalau untuk basket atau untuk klub. Biasanya kan banyak kompetisi yang umum juga kan. Cuman kalau di sini tuh kayak kerja kerasnya kalau umur segini tuh kurang. Masih kurang ya? Kurang. Apalagi kalau just for fun ya, just for fun hanya main-main tok. Itu sama sekali nggak ada seriusnya. Oh, gitu. Gitu. Jadi kalau aku sih, kalau yang mengapa aku ini bisa jadi seperti ini karena aku di basket ngambil kerja kerasnya. Jadi sering tuh zaman SMP kan aku baru ikut kelas 7 sudah masuk tim kebetulannya. Terus waktu biasa istirahat itu banyak tuh teman-teman bilang, wih anak tim. Nah, aku paling benci itu. Oh, malah nggak senang ya? Kayak gitu malah benci. Karena sebenarnya dia kalau kerja kerasnya sama kayak aku, dia juga bisa jadi anak tim. Jadi aku paling benci dulu tuh kalau dibeda-bedakan anak tim sama enggak. Waduh, paling nggak suka. Siap. Gitu. Terus yang membuat kamu jatuh cinta sama basket setelah dari badminton apa? Apakah kamu pengen misalnya banyak fans cewek waktu itu? Kan zaman sekarang kan gitu pengen banyak dapat dilihat cewek. Motivasimu apa dulu? Kalau aku sih dari pertama sih nggak ada kepikiran itu sih. Malah basket tuh kayak hal yang belum aku pernah tahu. Jadi kayak tertantang gitu loh. Kepengen bisa. Dan kebetulan kan waktu di situ di SMP untuk pengambilan nilai ya kalau nggak salah, apa ekstrakurikuler kalau nggak salah. Ekstrakurikuler itu cuma ada basket, badminton, sama volley. Nah, cuma 3 itu. Karena aku udah bisa badminton. Ternyata terus diajak temen, jadi penasaran ini, akhirnya ikut basket. Gitu. Dari basket pun akhirnya dari 3 ekskul nih ikut semua akhirnya. Volley juga? Volley juga. Dan kebetulan kelas 2 SMP jadi kapten Volley. Wih, multi talent kamu ya? Jadi yang pas keren. pas apes itu Dempo Cup pertama kali. Jadi kapten basket, jadi kapten volley. Waduh. Terus tabrakan. Dua-duanya main semua? Dua-duanya main semua. Wah, itu
pilihan paling berat sih, soalnya udah terlanjur suka kan. Akhirnya pilih mana itu? Untuk pertama kali tanding, pertama kali tabrakan juga, karena jamnya mepet ya, akhirnya volley dulu karena jamnya volley lebih dulu. Selesai volley langsung basket. Aduh capek ya. Ya kalau masih muda ya capeknya terbalas. SMP kelas berapa itu? Kelas 8. 8, berarti kelas 2 ya. Kosayu. Kelas 2, Kosayu. Blimbing apa Sutomo? Blimbing. Oh, Blimbing. Sutomo. Dari SD Sutomo? SD juga Blimbing. Oh SD-nya Blimbing. Jadi SD, SMP, SMA Blimbing semua. Blimbing semua. Pelatih basket pertamanya siapa di SMP itu? Kalau SMP Coach Onassis. Oh, Mas Onasis. Oke, shout out to Mas Onasis. Masih sering main kadang di champion sama Unggul. Iya, betul. Ya. Sering lihat. Ya, terus dari situ. Nah, Dembu Cup tadi hasilnya apa? Juara berapa? Lupa sih. Kalau nggak salah dari pertama itu sudah ketemu SMP 1. Kalau nggak 21 aku lupa. GBBA. Ya. Waduh, berat. Jadi langsung berat. Pas itu ya lumayan GBBA. Waduh. Angkatannya siapa itu musuhnya? Kenapa? Angkatannya siapa musuhnya? Angkatannya siapa ya? Waduh, aku agak lupa sih kalau GBBA yang angkatanku ya. Angkatanmu wis? Marvaniko? Sudah ikut itu? Belum. Oh, belum. Belum. Marva itu sudah dari kelas 1 sama kelas 2 itu diajak. Dari kelas 1 diajak basket. Nggak pernah mau. Jadi karena memang dia kan juga badminton juga. Nggak pernah mau sampai akhirnya kelas 3. Kelas 9. Kelas 3. Ya, kelas 9. Kelas 9 semester 2. Diajak ikut akhirnya. Nah, baru setim sama Marva itu kelas 9 itu. Ya lumayan telat istilahnya. Iya, telat banget. Kamu juga ya telat istilahnya. Telat. Tapi bisa ngejar yang sebelumnya ini ya. Untungnya sih bisa. Nah, itu kerja keras berarti. Iya, makanya itu aku kayak tertantang, wah penasaran ini, masa nggak bisa sih. Itu. Langsung inti nggak kamu waktu seleksi apa itu? Langsung sih. Wih, keren. Soalnya yang angkatan tua lulus, terus aku berarti kan jadi kelas 7, itu langsung kepilih. Wow. Apa posisi apa? 1 atau 2? Tetap 2-3. Oh, 2-3 langsung. Terus tadi ke itu. Nah, dari basket SMP sekarang kita pindah langsung ke SMA ya. Boleh. Itu masih badminton langsung fokus basket. Sudah fokus basket sih. Udah mulai ditinggalkan badmintonnya. Sudah mulai Sekedar ditinggalkan. hobi gitu ya. Iya, betul. Jadi kalau bisa-bisaan ya kalau diajak teman ya ayo gitu. Terus di basket itu pelatihnya berarti Pak Cid. Pak Cid, betul. Pak Cid. Terus sempat sama Kodani ya. Sempat. Oke, nah itu pengalaman paling tidak terlupakan waktu di SMA, Pak. Waktu kamu mengikuti kompetisi apa? Selama membela Kosayu. Yang paling tidak terlupakan itu cuma satu sih sebenarnya. Waktu kelas 7 itu sih. Baru pertama kali naik ke kelas 7. Kelas 11? 10 Enggak, kelas 10. Baru naik kelas 10 terus ada Smanela Cup kalau nggak salah. Oh, Smanela. Kebetulan waktu itu Lawang berarti ya? Lawang, betul. Nah, kebetulan waktu itu aku kan baru masuk. Nah, terus kan Pak Cid ini kayak nyoba-nyoba yang baru-baru kelas 10 ini dimasukkan ke tim. Mainku waktu itu jelek banget. Wah, sampai ingat aku dipisui-pisui sama Pak Cid. Sumpah itu langsung kayak tertampar keras. Masa sih aku SMP kapten di SMA kok ngomong gini sama pelatihnya. Kayak akhirnya termotivasi buat kerja lebih keras lagi di SMA. Waktu itu posisimu banyak saingan nggak? Kalau aku sih nggak pernah mikir saingan ya sebenarnya ya. Ya. Jadi aku lebih fokus ke diriku sendiri. Oh. Jadi mau saingan siapapun itu, shooter kah atau playmaker kah, aku nggak pernah mikir sih. Jadi aku lebih, oh dia bisa itu, berarti aku harus bisa yang lain, gitu sih. Jadi nggak pernah lihat, waduh anak ini kok jago ini ya, mosok aku nanti tersaingi sama dia. Oh nggak pernah mikir seperti itu sih. Betul juga ya. Jadi nggak kepikiran kita ya. Kalau istilahnya aku mau ngejar Robby, aku harus lebih hebat dari Robby. Nah Robby ini naik terus, lama-lama kan stres ya, kan nggak bisa nunggu ya. Betul juga ini insight baru. Jadi kita istilahnya kalau pengen lebih istilahnya lebih baik dari versi kita sebelumnya ya. Oke. Terus nah itu
di Kosayu sering juara 1 di kompetisi apa waktu itu? Juara 1, 2, 3 lah istilahnya. Kalau Juara Kosayu ya bertahun-tahun apa? Semanela sih. Oh, Semanela. Semanela itu selalu juara 1. Keren. 3 tahun aku di situ, 3 tahun juara 1. Juara bertahan nih. Juara bertahan. Terus kalau kompetisi lain kebanyakan 2 sih. 1-2 terus sih. Rival abadinya siapa ya? Dembo. Enggak, kalau SMA itu SMA 8. Oh, SMA lah, Swariasta. Swariasta atau Semanti. Semanti apa 3? Oh, 3 malah rival. Bagus dulu. Oh. Jadi kalau SMA 8 biasanya sih segitiga. Jadi misalnya Kosayu ngalahin SMA 8. Nah, Kosayu ini kalah sama Semanti. Oh. SMA 8 ngalahin Semanti. Jadi muter kayak gitu. Selalu itu. Saya paling sering ketemu di final siapa? Cuman kalau waktu zamanku sama Marva ya sama 8 sih. SMA 8. Lawan siapa? Elang itu ya? Elang itu SMA 5 kalau nggak salah. Aku lupa. 8 itu Royhan, Fahad. Waduh, itu gede-gede. Zaman itu masih ada Aji. Ya, wah itu masih gila sih. Aji pun masih wah GG sih. Gila. Oke. Terus dari SMA. Kalau pengalaman paling menyedihkan, paling kamu sesali ya, harusnya aku bisa gini. Itu apa? Waktu momen apa? SMP juga boleh, SMA boleh bebas. Kalau yang tak sesali ya, harusnya aku bisa lebih baik dari ini. Apa? SMP sih. Oh, SMP. SMP pernah nggak naik kan soalnya ya. Oh. Harusnya kan aku angkatannya Marva. Gara-gara nggak naik kan jadi bawah 1 tahun ikut yang angkatan 97. Itu seandainya kalau aku naik terus, aku bisa champion bareng Marva di SMA ya. Oh, DPL ya. Betul, DPL. Jadi anggapannya bisa ngerasain champion lah sekali. Oh, DPL tuh dihitung ya dari SMP-nya? Dihitung. Oh, jadi hitungan atau umur. Oh. Gitu. Nah, SMP itu waktu itu karena fokus basket apa? Nilai-nilainya jadi kurang. Nilainya nggak boleh tahu. Boleh. Nilai kurang itu karena game online sebenarnya. Oh, game ya, siap. Awal mula adanya PB Point Blank. PBCS ya. CS sama Dota. Awal kali. Wah, ya rame-ramenya itu ya. Basket pun tak tinggal. Oh ya? Iya. Oh, tak pikir karena basket. Jadi sekolah sering escape, basket sering escape. Waduh, nakal zaman kelas 2. Tapi ada hasilnya ya, sekarang jadi streamer ya? Ya. Masuk. Enak ya, kerja apa? Hobi jadi kerjaan. Enak. Oke, dari SMA Kosayu terus kuliahnya di Macung ya? Macung. Nah, di Macung momen tak terlupakan apa? Lagi-lagi ketemu rohaniku ya? Rohaniku lagi. Bosan nggak gitu? Enggak sih. Oh, enggak ya? Anggapannya kayak udah wah ketemu ini jadi ya? Udah hafal gerak mainnya gimana. Itu sih ya? kalau aku. Kalau momen nggak terlupakan di Macung ya. Ini sih ACL sih. Oh, ACL pas Macung ya? Betul. Jadi tahun pertama mau Liga Mahasiswa 2 minggu sebelum Liga Mahasiswa itu ada latihan tim. Ada seleksi. Nah, kebetulan langsung cedera 2 minggu itu. Kalau boleh tahu momennya waktu apa itu? Rebound apa? Enggak, jadi bola steel, aku lari kejar bolanya, aku sudah tahu kalau itu nggak mungkin bisa diambil. Jadi ada salahnya juga sih aku maksa. Nah, kebetulan yang tak pijak itu lantainya itu licin. Jadi kakiku maju. Kakiku maju ditabrak dari kanan. Nah, yang kanan itu kayak kiper. Mau ngerebut bolanya. Jadi langsung jatuh miring gini. Gitu sih. Berapa bulan itu berhenti? Apa langsung operasi itu? Enggak. Jadi pertama itu dua hari setelahnya kalau nggak salah itu baru MRI. Dicek ternyata ACL-nya putus. Itu pun aku cuma untuk recovery normal ya. Itu cuma 2 minggu. Dan besoknya itu harusnya kan ke Filipina untuk operasi. H-1 sebelum Filipina itu masih aku pakai basket. Wih, gila. Jadi karena sayangi sama basket masih passionnya basket totalitasnya. Dimarahi orang tua. Tahu kamu basket itu waktu itu? Tahu.
Masih kata tahu. Masih tahu. Nanti setelah ceritanya habis operasi ACL, masih ada cerita selanjutnya. Waduh, itu aku ini anak durhaka sebenarnya. Enggak. Bandel misalnya. Bandel. Pakai banget. Ini bagaimana sekarang kondisinya? Aman semua sih. Puji Tuhan. Mungkin perlu ya. Tapi ya nggak ya. Meskipun kita pemanasan begini udah betul. Kalau udah momennya gitu, ya, pas apes sih. Apes, betul. Apes ya, gimana lagi ya? Musibah, accident ya. Jangan kan gitu. Waktu SMA kelas 1 karena DBL terakhirku ya, pertama dan terakhir itu sempat kan dilatih sama Kodani. Jadi Pak Cid sama Kodani berkolaborasi. Nah, waktu itu sempat libur semesteran kalau nggak salah, seminggu karena aku ngejar untuk DBL. Seminggu itu dari pagi, sore, malam basket. Pagi itu cuma minum susu, malamnya minum susu doang, jadi nggak makan. Belas 1 minggu. Turun 10 kilo. Waduh, entek apa nih? Habis. Tapi itu plusnya. Negatifnya ACL waktu itu langsung sobek karena overtraining. Cuma 3 mili aja. Aduh. Jadi kalau digambar itu cuma setitik gitu aja. Kerasa tapi ya? Waduh. Lebih enak putus daripada sobek. Oh iya? Iya. Kalau sobek itu kayak dingin, perih. Jadi perih itu selalu di tengah-tengah sini. Jadi harus itu yang kiri apa kanan tuh ACL? Dua-duanya. Waduh, double kill. Double kill. Jadi sebenarnya kalau di track record dari SMP sampai kuliah, kakiku yang paling parah itu kaki sebelah kiri. ACL kena, tulang rawannya di lutut kena, di ankle juga kena. Jadi kan hampir parah sebelah kiri. Dan kamu termasuk istilahnya shooter yang mengandalkan speed juga ya. Drive juga itu ya perlu kekuatan kaki ya. Waduh. Nah, apa yang memutuskan kamu akhirnya operasi? Karena orang tua atau karena kamu ingin main basket lagi? Sebenarnya waktu itu udahlah kena gini, ya udahlah nggak usah operasi, berhenti basket anggapannya seperti itu kan. Tapi papa yang memicu akhirnya ya udahlah operasi. Akhirnya kayak tertantang lagi sebenarnya karena papa waktu itu ngomong kamu kalau dioperasi bisa balik normal, malah jauh lebih kuat. Belum lagi kalau itu dioperasi ya, kalau seumpama kamu nggak dioperasi pun kehidupanmu setelah ini bakal terganggu semua. Karena semua kan tumpuannya memang dari ke lutut. Jadi kan angkat galon, angkat barang-barang berat, jadi kan mungkin kesusahan. Sama sih, dibilang udah kamu kalau operasi sekarang kampus league, waktu itu kampus league kapan? Januari kalau nggak Februari. Waktu itu jedanya cuma 4 bulan. Kamu diiming-imingi bisa ikut, kamu harusnya bisa ikut kalau Januari atau Februari. Oh iya ta? Nah kayak tertantang, ya wis operasi, langsung berangkat. Itu pun waktu berangkat itu juga nggak semulus langsung berangkat, langsung operasi, balik lagi nggak. Jadi aku sempat pernah dideportasi dari Singapura, transit ke Singapura karena tour guide-ku itu mirip buronan di Taiwan. Makanya wapes. Lahir ya begitu. Dideportasi ke Surabaya. Bayu. Terus langsung transit kemana ya waktu itu ya? Aku lupa transit kemananya. Terus akhirnya ke Filipina itu. Berarti sak rombongan kena semua? Kena semua. Aku, papaku, mamaku. Papa mama ikut semua tuh? Ikut semua. Waduh. Jadi deportasi semua. Akhirnya berangkat lagi. Tour guide-ku nggak dibawa. Oh, waduh, rugi banyak saya. Ya, lumayan. Ada refund nggak bisa ya? Nggak ada ya masalah. Orangnya tangkap ya nih? Nggak, soalnya kan aku sempat keluar terus masuk lagi. Aku lihat di monitor ada 3 wajah. Nggak ada yang mirip satupun. Makanya aku nggak ngerti kok Singapura bilang dia mirip. Salah ya? Makanya aku juga bingung, ini mirip. Penipu dong berarti ya? Soalnya kebetulan waktu itu di Taiwan kalau nggak salah, ada pengeboman kalau nggak salah. Wow. Cuman ya itu, yang aku buat kecewa kok. Ini tidak ada mirip-miripnya sama sekali, cuman kok dipermasalahkan sampai dideportasi semuanya. Gitu. Nah, setelah operasi ada post trauma nggak?
trauma apa yang kamu alami setelah operasi? Awal-awal sih Mau sebenarnya. comeback itu basket. Trauma kejadian itu lagi sih. Waktu pas kamu di lapangan ya, Betul. terbayang-bayangnya mungkin mau melakukan move, pikir-pikir atau Terutama waktu mau menginjakkan kaki pertama kali, lay up kanan. Kan kita kan kanan kan pasti kaki kanan yang maju Iya. dulu. Nah, itu takutnya setengah mati. pas game apa itu? Latihan aja takut, ragu-ragu. Oh ya. Bukan kalau latihan sih lebih ke ragu-ragu sih. Kalau waktu 5 on 5 game lebih ke takut. Orang tua nyaranin wis gak usah basket wis apa ya, Pak? Enggak sih, karena sebenarnya orang tua itu juga, papa juga ACL. Oh, pernah saya. Pernah ACL. Jadi pertama kali yang operasi ke Filipina itu papa. Baru setelah sekarang kamu apa? Sebelumku malah. Nah, lucunya gini. 2 tahun sebelumnya papa kan operasi. Di sana sudah dikasih tahu, nanti kalau seumpama kamu disuruh operasi atau apa, jangan mau. Pokoknya papa yang operasi dulu. Nah, takutnya waktu dibius sama dokternya, terus dokternya ngomong itu anaknya juga sekalian operasi, karena waktu itu aku sudah ronsen, udah MRI. Oh. Yang ACL 3 mili dua-duanya itu. Nah, sudah dibacakan juga. Hasilnya ternyata aku suruh operasi. Makanya papa sampai bilang gitu, karena waktu teler takutnya ya bilang gitu karena nggak dengarkan omongannya dia. Beneran. Ternyata waktu itu ditanyain sama dokternya operasi atau enggak, ternyata operasi, dan papa ngomong iya karena udah teler itu. Akhirnya aku dibawa ke ruangan, ganti baju semua, nangis aku di situ. Soalnya loh kok bilangnya enggak tapi kok dioperasi, bingung. Waktu dioperasi itu terus akhirnya karena mau ada apa ya waktu itu, 3x3 loop DBL kalau nggak salah. Pertama kali pergantian dari 3 point contest jadi 3x3 loop. Gitu. Terus akhirnya ya udah. Nggak jadi operasi. Dibilangin gini sama dokternya, lucunya. Oke, kamu udah operasi tahun ini, nggak apa-apa. Tapi suatu saat nanti kamu bakal kembali ke sini untuk operasi. Oh, diprediksi ya. 2 tahun setelahnya aku operasi. Iya, ketemu dokter yang sama. Dokternya sama. Langsung dia bilang gini waktu ketemu. Betul kan? Kamu kembali sini untuk operasi. Orang Filipina dokter. Orang Filipina. Terkenal memang bagus ya kalau Filipina. Terkenal. Nama dokternya itu Dokter Kanlas. Kanlas. Itu kayak apa? Wisnu tuh ya di situ ya? Ya, Wisnu, Andi Batam. Waktu aku operasi ketemu Andi Batam. Terkenal waktu di sana. Dia kalau nggak salah cedera ini engkel. Engkelnya sampai operasi. Ke sana. Terus ketemu akhirnya kenal sama Andi Batam gitu. Terus Katon juga ke sana. ACL juga. Jadi pemain Indonesia yang ke sana yang banyak ya. Lumayan karena memang Filipina terkenal bagus sih kalau untuk atlet ya. Yang diterapi, kan aku punya terapi namanya CAM itu. CAM itu menangani yang dari Indonesia yang aku tahu ya, Wisnu, Andi Batam, sama Katon Aji. Itu. Kamu dapat info dari mana ya? Papamu? Kalau enggak salah papa dikasih tahu sama Kodani Harap. Oh, Gitu. Terus akhirnya papa yang anggapannya uji coba lah ke sana. Papa sendiri juga pakai dokter itu operasi? Pakai dokter itu. Ya sudah, misalnya papa uji coba dulu Iya. ya, buat baru terapi. Iya, betul. Oh, setelah 2 tahun itu berarti? 2 tahun. Oh, ya lumayan lama ya. Nah, setelah tadi itu, motivasi apa yang membangkitkan Robby supaya basket lagi setelah operasi itu? Pengen juara lagi atau pengen membuktikan diri sendiri? Pengen membuktikan sih lebih tepatnya. Karena banyak orang itu bilang kamu lebih titis ya waktu zaman sebelum cedera. Itu sih. Jadi aku kayak masa sih? Yang ngomong itu siapa? Teman terdekat atau pelatih? Kebanyakan orang. Karena kan zaman SMA sama kuliah anggapannya kan orang-orang sudah tahu Robby shooter itu kan. Jadi ya kalau main di apa ya namanya? Kumpulan apa ya namanya? Komunitas orang-orang tuh kadang, "Oh, halo Rob, gimana kakimu?" Terus waktu main, "Oh, tapi kamu ya, titisan dulu ya daripada sekarang." Nah, dari situ sih akhirnya terpacu. Kalau aku sendiri lihat ya jujur ya, sorry.
dulu memang kamu tak lihat lebih sering mancep. Kalau sekarang tak lihat malah lebih bagus sekarang. Karena apa? Orang tahu kamu shooter, tapi kebanyakan kamu langsung drive. Iya. Kalau dulu kan jarang. Iya. Mancepnya di ujung-ujung kan. Iya, Nah, corner. aku ingatnya gitu. Malah lebih bagus menurutku. Kalau menurut orang lain bagusan dulu enggak. Bahkan sekarang istilahnya jurus makin banyak sekarang. Pengalaman kan makin banyak, jurus makin banyak. Thank you. Nah, setelah tadi kampus, terus istilahnya tarkam ya? Atau sempat ditawari liga profesional? Tarkaman dulu sih sebenarnya. Sebenarnya bukan awal mula ya ini. Aku ke BBM Surabaya itu sebenarnya bukan tarkam sih. Lebih ke karena di Malang menurutku kurang basket yang komunitas yang serius. Akhirnya aku lari ke Surabaya. Langsung divisi soalnya itu ya? Waktu itu hanya diajak temanku yang namanya Erik. Oh, almarhum Erik. Nah, itu berjasa banget sih menurutku. Karena dia yang memperkenalkan BBM ke aku. Dari situ kan pertamanya komunitas, belum ada bon-bonan. Komunitas, main. Akhirnya aku ditawarin waktu itu main di divisi. Aku nggak tahu sistemnya gimana. Jadi ya udah syukur main. Jadi itu untuk bayaran pun nggak ada. Karena aku memang nggak tahu yang tarkaman gitu, nggak tahu aku kalau ada bayaran gitu kan. Main aja karena aku kepengen ini loh basket yang serius daripada di Malang gitu sih. Akhirnya ikut Jadi tahun berapa itu? nggak ingat aku. Lama ya? Lama itu kalau nggak salah waktu tahunnya sama kayak almarhum Erik sepertinya loh kalau nggak salah. Berarti 2015-16an ya? Ya lama ya? Lama. Itu sempat ditawarin ke Pasifik. Oh, Pasifik saya. Dan lagi-lagi BBM ya ketemu Marvaniko ya? Untuk tahun pertama itu belum. Oh, duluan kamu berarti ya? Papas, betul. Oh, jadi aku di beda komunitas. Beda komunitas. Dia sudah main tarkaman udah banyak kan, Angin Timur, Papas. Kalau aku BBM itu saja. BBM ini apa? Yang punya siapa? Orang Surabaya? Orang Surabaya. Sama ada kayak Line juga ya? Ya, itu satu merger semua. Oh. BBM, Line, Viber, sama WhatsApp. Kalau WhatsApp itu tim ceweknya. Jadi apps semua. Walah, itu sak gerombolan. Betul. Papas kamu pernah ikut? Nggak pernah. Jadi untuk pertama kali ikut itu cuma BBM itu. Oh, setia yang lebih. Setia. Iya. BBM sekarang Baliha ya? Sama kalau di Malang Baliha. Tahun berapa? Start Baliha. Kalau startnya aku lupa sih karena dulu sempat. Barengan nggak sama BBM? Nggak. Jadi Baliha dulu sebenarnya. Oh, malah Baliha dulu. Baliha dulu. Cuman Baliha itu dulu ya itu cuman komunitas kan, belum sampai ya? Tanding kemana-mana. Belum sama berarti kayak BBM ya, awal-awal ya komunitas gitu ya? Sama. Jadi Baliha itu komunitas dari SMA kalau nggak salah. Oh ya lama ya? Lama. Main-main aja. Cuman menurutku kok jamnya kok tabrakan sama apa kayak gitu loh. Kok nggak bisa pokoknya. Akhirnya aku larinya ke Surabaya waktu itu. Aku lupa libur atau gimana aku lupa. Akhirnya setiap Selasa, Kamis aku ke Surabaya. Berarti masih zamannya kamu awal Baliha, zamannya itu SLK itu masih namanya? Ya, SLK. Zamannya sampai Koloi. Pemirsa. Aku ya ikut dulu, tapi kita jarang ketemu. Pas mungkin pas kamu Surabaya itu ya. Kayaknya sih itu. Aku Michael ya. Michael. Kowe, Mr. Kim. Mr. D. Betul. Gitu. Nah, terus aku tanya ya. Kalau misalkan kamu suruh milih, kamu ikut ke dunia profesional, apa ikut ke istilahnya kayak klub Baliha dan apa BBM? Suruh pilih mana kan? Kalau sekarang ini ada tawaran lah menggiurkan, tetap di ini sih Baliha atau BBM sih. Karena ya nggak menutup kemungkinan ya kalau seumpama nanti ditawarin Jakarta atau Bandung atau mana itu kan keluar kota. Nah, aku kan berarti harus ninggal semuanya, istri. Iya. Yang paling utama sih sebenarnya istri, kan tanggungan pertama kan. Jadi harus biaya ini.
kan kasihan juga dia di sini Ya. sendirian gitu sih. Jadi mending enggak deh, karena dulu SMA sempet aku itu waktu pelatihnya Kodani sempet waktu itu seleksi ke Bima Sakti. Waktu zamannya ada Rizky, ya Bima Rizky. Januar masih ada. Januar masih ada. Januar. Oh iya, Untung. Itu ya enak-enak ya. Mm-mm. Terus apa sih kemarin namanya? Sing tinggi namanya siapa? Pernah main kayak kita kemarin. Predijen. Lain Perdijen. Satu siapa? Bima Perkasa. Kok lupa sing Oh, apa? Restu Ya, Restu ya ada. Masih ada. Enak-enak ya. Enak. Latte ya sih. Anu, Boxy ya. Boxy sama Pocket. Ya. Boxy waktu itu Musim terakhir paling ya. sering riwah-riwi Surabaya Malang kalau nggak salah. Bintang juga ya. Bintang. Bintang Salasena. Enak-enak. Masih baru-baru Bintang Ale. Ya. Jepang ya, di Jepang ya. Padi Jepang. Paket ya, Sartika. Oke, untuk part 1 sampai sekarang kita stop dulu, lanjut ke part 2 membahas tips and tricks Koko Robi sebagai shooter Kota Malang. Oke, terima kasih.